Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahiba bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawam mulkillah ma ba'd. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa sebagaimana telah kita bahas memiliki pahala yang sangat agung, yang sangat luar biasa apabila kita mampu menjalankan esensi ibadah puasa tersebut, bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi lebih dari itu. Sebab kalau hanya menahan lapar dan menahan haus, siapapun bisa. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal itu. Dan hati-hati, terkadang suatu perkara yang kita kadang anggap remeh, yang kita kadang anggap sepele, itu bisa menggugurkan pahala kita, menggugurkan puasa kita. Bahkan kita hanya dapat merasakan lapar dan haus saja. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini tidak kita inginkan. Orang yang cerdas, ketika dia bekerja, ketika dia berbuat, ketika dia beramal, dia harus mengejar target yang harus dia capai, target yang harus dia raih, hadiah yang harus dia dapatkan. Ini orang yang cerdas seperti itu dan orang yang berakal seperti itu. Dan begitu pun ketika puasa, orang yang cerdas dan berakal tidak mau kalau puasa yang dia lakukan, dia tahan lapar, dia tahan haus, dia tahan hawa nafsu dan syahwatnya yang seharusnya dia bisa salurkan di jalan yang halal, tapi di siang hari mereka tahan itu semua. Orang yang berakal pasti ingin mendapatkan anugerah yang besar yang Allah Ta'ala simpan di dalam ibadah puasa tersebut. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, "Idza kana yaumu shamu ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahad falyakul inni shaim." Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang indah. Nabi mengatakan, apabila kalian sedang berpuasa di suatu hari, maka hendaknya jangan kalian mengucap ucapan yang kotor. Jangan kalian mengucap ucapan yang dusta, ucapan yang keji. Dan jangan kalian berjidal, jangan kalian berdebat di saat kalian berpuasa. Dan Nabi mengajarkan, apabila di saat kalian berpuasa ada yang mencaci kamu, ada yang mengajak kamu berdebat, maka hendaknya dia katakan, "Inni shaim," saya sedang berpuasa. Kalau dia tidak bisa menggunakan mulutnya, maka hendaknya dia cegah itu dengan hatinya. Tapi kalau dengan mulutnya, dia cegah orang lain untuk berdebat dengan dirinya. Tapi kalau tidak bisa, dengan hatinya dia tahan. Setidaknya dia mencegah dirinya untuk tidak berdebat dengan hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang remeh. Jangan sampai gara-gara hal yang remeh menghancurkan, menggugurkan pahala puasa kita yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain ataupun di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wa la amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Rawahu Bukhari wa ashabus sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji di saat dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada perlu bagi dirinya. Allah Ta'ala tidak memerlukan lagi orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya. Lihat, Nabi SAW menggambarkan atau menjelaskan di dalam hadis ini, orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan itu semua, tidak Nabi sebut dengan puasa, tapi hanya Nabi sebut dengan makan dan minum. Orang yang semacam ini, Nabi SAW katakan, Allah tidak butuh orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya. Gara-gara hal yang sepele, gara-gara hal yang terkadang tidak kita sadari, bisa menggugurkan pahala puasa kita. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Maka dari itu, isi bulan Ramadan kita dengan
baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan bersalawat, dengan bersedekah, dan dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ibadah kita berkualitas yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.